Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar. Dalam penyusunan materi ini, kami beranggotakan 2 orang. Saya Adan Setiawan. Dan saya Radana Adzikra. Dan ini dosen pembimbing sekaligus dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Arsyad MPD. Apa sih lingkungan belajar itu? Lingkungan belajar merupakan salah satu bagian dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar, di mana lingkungan tersebut akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang meliputi kondisi, keadaan, maupun fasilitas yang ada di lingkungan tersebut. Melalui lingkungan belajar, seseorang bisa mendapatkan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipengaruhi oleh lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Baiklah, pengelolaan lingkungan belajar di kelas mempunyai konsep, yaitu yang pertama, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dari tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka, aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang peserta didik. Yang kedua, pengelolaan ruang belajar. Dalam pengelolaan lingkungan belajar, ini guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya, sehingga guru terlebih dahulu dapat menyiapkan bahan ajar sebelum pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru, seperti pembelajaran dengan cara diskusi dan kelompok. Dan yang terakhir, pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang peserta didik, sedangkan hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan kelas yang dilakukan guru bukan hanya tanpa tujuan. Karena ada tujuan itulah guru selalu berusaha mengelola kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, baik lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, didasari beberapa prinsip untuk proses belajar yang berlangsung sesuai tujuan yang dikehendaki. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya, yang pertama, menciptakan suasana lingkungan belajar yang hangat dan antusias, sehingga peserta didik akan merasa senang dan semangat dalam belajar. Yang kedua, lingkungan belajar ditata semenarik mungkin sesuai dengan karakter peserta didik agar menghindari dari kejenuhan dan kebosanan peserta didik dalam proses belajar. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang memberikan tantangan supaya dapat mengusik rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lingkungan belajar harus berorientasi pada perkembangan peserta didik. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah.
Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para peserta didiknya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Dan yang kedua adalah lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolahan. Dalam artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid atau tempat ibadah, monumen, dan lapangan. Lingkungan pembelajaran yang kondusif tidak tercipta dengan sendirinya, namun dapat dibangun melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menata ruang kelas. Ruang kelas yang bersih, rapi, dan nyaman mendukung proses belajar. Penataan dilakukan bersama antara guru dan peserta didik, dilengkapi dengan administrasi kelas dan hiasan yang memotivasi peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru berperan penting menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghargai hasil belajar peserta didik agar mereka semangat dan tidak takut salah. Yang ketiga, menjaga lingkungan luar kelas. Lingkungan sekolah yang bersih dan kondusif juga mendukung fokus belajar peserta didik. Dibutuhkan kerjasama seluruh pihak sekolah. Yang keempat, komunikasi dan hubungan sosial. Komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik mengurangi perilaku menyimpang dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, menyepakati aturan bersama. Buat aturan kelas yang disepakati bersama untuk menjaga ketertiban. Hukuman ringan bisa diberikan bagi yang melanggar sesuai kesepakatan. Baiklah, itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih.